Bagi orang Indonesia, belum makan namanya kalau belum menyantap nasi. Namun ada beberapa sumber pangan sebenarnya yang bisa menjadi makanan alternatif pengganti nasi. Sorghum ini adalah salah satunya. Dalam episode kali ini kami akan mengajak Anda melihat olahan apa saja yang bisa dihasilkan dari sorghum, bagaimana penanaman sorghum dari biji-bijian hingga menjadi sorghum siap panen. Dan ini dia selengkapnya. Rusak kabur. Gak bisa keren. Waduh, salah buka masker. Waduh. Wah, wanginya kayak susu kacang. Enak. Jos, mantap, Re. Istimewa. Istimewa. Ungkapan belum kenyang kalau belum makan nasi rasanya cukup familiar ya di telinga kita. Padahal ada begitu banyak sumber karbohidrat lain selain nasi dan sorghum salah satunya. Di negara asalnya Afrika, sorghum telah ditanam dan menjadi makanan pokok masyarakat di wilayah ini dalam kurun waktu yang lama. Seiring dengan perkembangannya, sorghum juga mulai ditanam di Pulau Jawa. Salah satu sentra penanaman sorghum berada di Jawa Timur, tepatnya di Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Selamat datang bersama di segmen Sehari Menjadi. Ini lagi siap-siap untuk panen sorghum. Oh, yang ini ya, yang sudah panen. Dan di wilayah Jombang ini ada kurang lebih 50-an hektar lah lahan yang untuk sorghum, dan beberapa diantaranya sedang dipanen saat ini. Wah, ini banyak ya. Bagi yang belum tahu, sorghum ini adalah tanaman serealia yang berasal dari tanah gersang di benua hitam. Bulir-bulir sorghum yang menyerupai padi dan jagung inilah yang dapat diolah menjadi beragam jenis produk makanan. Sorghum tergolong mudah dipanen dengan bagian biji yang terletak di pucuk tanaman. Periode pertumbuhan sorghum nyaris sama dengan periode pertumbuhan tanaman padi, yaitu sekitar 3 bulan. Berapa kali panen biasanya satu? Ini kalau perawatannya bagus bisa sampai 3-5, Pak. 3-5? Iya, 5 kali panen. Dalam proses panen yang kedua, biji sorghum akan tumbuh lebih banyak hingga mencapai 30%. Jadi, potong hanya bagian batangnya ya, jangan mencabut hingga akarnya. Kelebihan menanam sorghum adalah tanaman ini dapat tumbuh meski dalam kondisi tanah yang kering atau minim air dan minim perawatan. Sama dengan tanaman lain, sorghum dapat diserang oleh hama seperti burung, dan biasanya sorghum yang terserang hama akan kehilangan biji di bagian atas dan berubah menjadi warna kehitaman. Dari sorghumnya kumpulin rumah. Ya, rusak kabur tuh. Pak Kepala. Nih, jalanannya turun. Kagak bilang jalanannya tuh. Turun tuh. Nggak kelihatan. Amin. Oh, glosor loh. 1 hektare ladang sorghum bisa menghasilkan 3-5 ton biji sorghum dalam kurun sekali panen. Kini ada sekitar 50 hektare lahan di kawasan Jombang yang sedang ditanami tanaman sorghum. Ketika sebagian petani disibukkan proses panen, saya diajak petani lain untuk belajar cara menanam sorghum demi mendapat hasil yang optimal. 60 cm. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberi batas tanam antara satu batang sorghum dengan batang lain. Jarak idealnya ya sekitar 20 cm antar tanaman. Oh, biar gampang. Gede. Mas, Gini? gini loh Mas. Oh. Gini ya. Oh, ya. Ini Mama, nenek. Bibit sorghum ditanam dengan kedalaman 3-5 cm. Kedalaman ini akan membuat tunas sorghum mudah tumbuh ke permukaan tanah. Tapi kedalamannya cukup untuk membuat akar menembus bagian bawah tanah dengan baik dan mendapat air serta oksigen yang dibutuhkan. Untuk yang mau menanam sorghum di lahan kering, sorghum tetap bisa tumbuh optimal kok. Dengan catatan, bibit sorghum diberi pupuk dan air yang cukup. Iya. Kalau kita ngerjainnya pakai nunduk-nunduk
mulu, bener sih nggak gitu efisien dan terpinggang kena malam-malam pegel. Setelah dipanen, sorghum akan dijemur di bawah sinar matahari langsung selama beberapa hari. Sorghum yang telah mengering memiliki waktu simpan lebih panjang dan memudahkan petani memisahkan bagian biji sorghum dengan malai atau tempat biji-bijian sorghum terbentuk. Yang sudah kering kira-kira seperti ini nih. Sorghum dapat diolah menjadi berbagai makanan, mulai dari nasi sorghum, sorghum goreng, hingga jajanan tradisional. Cara membuatnya mudah. Pertama-tama tanak sorghum hingga matang. Sorghum yang sudah matang kemudian digoreng dengan berbagai bumbu dan rempah layaknya membuat nasi goreng. Dari teksturnya tuh jauh lebih padat. Itu tuh kayak makan kacang hijau yang sedikit lagi tuh hampir matang dan itu sangat amat berserat. Oh ini mah tipikal yang kalau makan nggak terlalu banyak pun udah kenyang ini, yakin saya. Kok enak ya? Kayak baru kali makan sorghum goreng. Oke. Rekaman dit. Seiring dengan berkembangnya industri kuliner, sorghum kini juga bisa diolah menjadi bumbu dapur. Oke. Dan fun fact-nya, sorghum itu nggak hanya dimasak yang menyerupai cara masak nasi, tapi juga dibikin jadi olahan lain seperti apa? Kecap. Kita akan habisin dulu, nanti kita lihat bikin kecap dari sorghum gimana ya, oke? Kita habisin dulu. Ya, Anda tidak salah dengar, ada kecap yang dibuat dari sorghum. Begini cara membuatnya. Pertama, cuci biji sorghum mentah untuk menghilangkan kotoran dan debu yang tertempel selama proses penjemuran. Biji sorghum yang sudah bersih kemudian direbus selama 2 jam hingga sorghum menjadi matang. Sorghum lalu didiamkan di dalam ruangan dengan kelembapan tinggi agar dapat berfermentasi secara maksimal. Bang, raginya mana? Katanya diragiin. Loh, kita ini fermentasi alami, Mas. Kita nggak perlu pakai ragi. Sorghum itu udah keluar sendiri fermentasinya. Jadi nggak perlu tambahan yang aneh-aneh dari luar. Sorghum yang telah terfermentasi akan mengeluarkan jamur dan menempel satu sama lain. Serta muncul jamur berwarna oranye yang bernama jamur rhizopus menyelimuti permukaan sorghum. Setelah difermentasi, sorghum akan direndam dengan air dan sedikit garam untuk diambil sarinya. Tempe. Iya, Bang. Waduh, salah buka masker. Waduh. Aduh. Salah. Air yang berubah kehitaman dan aroma yang menyengat menjadi penanda proses pengambilan meromi berjalan optimal. Ya meromi dari ini tadi ditunggu 2 minggu. Jadinya seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu. Oh, airnya sudah lebih Pekat. Ini yang baru beberapa menit, ini yang sudah 2 minggu. Waduh, wanginya, Rek. Makin kenceng. Kemudian rebus sorghum yang sudah terfermentasi selama 1 jam. Roll. Monggo. Bang, kok wangi? Wah, wanginya kayak susu kacang. Pisahkan sorghum dengan air rebusan. Air inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kecap. Sedangkan ampas sorghum akan dijadikan pakan ternak. Selanjutnya campurkan air fermentasi dengan gula yang telah dicairkan. Gulanya juga dibuat dari sorghum loh. Proses memasak ini akan membuat air fermentasi sorghum dan juga gula cair sorghum tercampur sempurna. Untuk menambah cita rasa, gunakan kayu sebagai bahan bakar. Ketika hampir matang, tambahkan beberapa jenis rempah. Ada juga. Oke, setelah 1 jam ini dia akhirnya mendidih juga dan kita tambahkan bumbu untuk beri rasa. Ini ada bawang putih yang sudah dihaluskan, ada juga garam dan kunci utamanya wijen biar wangi. Wah, enak, Rek.
Setelah matang dan didiamkan beberapa jam, kecap masuk proses terakhir, yaitu pengemasan. Sekali masak, tempat ini bisa memproduksi hingga 1.500 botol kecap manis beragam ukuran. Harga jualnya mulai dari Rp20.000 hingga Rp35.000 per botol. Sementara itu, walau berasal dari negara Afrika, sorghum juga bisa diolah menjadi aneka jajanan tradisional seperti nogosari, kue lapis, kue talam, kue putri mandi, dan aneka kudapan yang menggunakan tepung sebagai bahan baku. Menu pertama, kue nogosari dengan tepung sorghum. Kalau diolah menjadi aneka kudapan manis, sorghum harus terlebih dahulu dihaluskan hingga menjadi tepung. Pertama, masak tepung beras, tepung sorghum, tepung jagung, serta gula dan santan hingga sedikit mengental. Lalu tambahkan air daun pandan sebagai penguat aroma dan pewarna alami. Adonan harus terus diaduk selama proses pemasakan untuk mencegah tepung mengalami penggumpalan. Sekilas kayak bubur sumsum ya, Bu? Iya, bisa. Makanya kan bisa bubur sorghum. Tinggal ngasih santan sama gula merah. Setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, cetak adonan dengan daun pisang yang telah dilumuri minyak. Lalu tambahkan pisang di bagian tengah, lalu lipat kedua ujungnya hingga rapi. Terakhir, kukus nogosari selama 20 menit hingga adonan matang sempurna. Sambil menunggu nogosari matang, kita buat olahan dari sorghum yang kedua. Ini dia pancake durian. Tepung sorghum digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kulit pancake durian. Pertama-tama, campur tepung terigu, tepung sorghum, telur, gula, santan, dan susu bubuk full cream untuk menambah cita rasa. Lantas, pisahkan adonan kulit pancake dalam beberapa wadah dan beri pewarna makanan untuk mempercantik tampilan. Masak adonan yang telah dicampur rata dengan menggunakan wajan anti lengket dengan api sedang. Terakhir, tambahkan isian sesuai dengan selera Anda. Bisa durian, pisang, atau coklat. Namun yang ini versi pancake durian ya. Pancake durian sudah selesai dibuat bersamaan dengan nogosari saya yang sudah matang. Oke, tiba waktunya untuk uji rasa. Enak juga nih. Baru pertama kali sih nyobain yang nogosari kalau pakai Raja. sorghum. Tapi dalamnya bisa apa aja ya? Bisa apa aja. Berserat loh. Kenyal-kenyal. Per kilogram tepung sorghum dibanderol Rp50.000–70.000 atau lebih mahal 2–3 kali lipat dibanding tepung gandum atau tepung terigu dengan bobot yang sama. Kalau untuk bahan bakunya memang lebih tinggi ya. Iya. Cuman rasanya enak banget loh, wangi. iya ini saya tepungnya doang, nggak pakai tambahan durian ya. Dan ini aja udah enak. Wangi loh. Mas kameramen mau coba? Nggak percaya. Monggo, gimana rasanya? Enak. Coba, mantap Rek. Enak, istimewa. Pemerintah Republik Indonesia pun sudah sejak 2022 mengembangkan sorghum menjadi bahan pangan nasional sebagai alternatif nasi atau gandum. Jadi bagaimana? Anda tertarik mencoba aneka kudapan dari sorghum atau malah tertarik menanam sorghum di pekarangan rumah? Tenang, perawatannya tidak rumit. Yang penting perhatikan masa awal penanaman ya. Rian Fernando, Dewi Agung Yuldiarto, Jombang, Jawa Timur.